Perkenalkan, nama saya Ahmad Sotik dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Baik, saya akan memberikan argumen saya terkait perundungan, di mana yang sudah disampaikan tadi terkait perundungan, tindak perundungan di lingkungan sekolah atau di instansi pendidikan masih marak sekali terjadi. Adanya undang-undang ataupun peraturan mengenai perundungan tidak menjadi solusi yang tepat atau belum menjadi pemecah dari masalah tersebut. Jika kita bandingkan dengan kasus-kasus pelecehan seksual ataupun peredaran narkotika di lingkungan sekolahan atau di lingkungan instansi pendidikan, itu lebih menarik perhatian oleh pihak hukum. Karena perundungan tidak dianggap sebagai kasus yang penting atau kasus yang benar-benar urgent untuk pihak berwenang atau pihak kepolisian. Ini menjadi permasalahan ketika kita membiarkan atau kita tidak memperhatikan lebih, kita tidak memberikan perhatian lebih terkait kasus perundungan tersebut. Karena efek atau imbas dari kasus tersebut bisa mengganggu jiwa atau mengganggu mental dari korban perundungan tersebut, di mana korban bisa melakukan tindak-tindakan yang berbahaya ketika tidak bisa menahan tekanan mental di lingkungan sekolahnya karena menjadi korban perundungan di sekolahnya oleh teman-temannya. Lalu usaha-usaha apa yang bisa kita tempuh terkait penyelesaian kasus perundungan tersebut? Kita sudah seringkali menyaksikan adanya kerjasama antara instansi pendidikan atau sekolahan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyangkut kasus tersebut, belum juga menjadi solusi yang tepat atau belum juga menjadi pemecah permasalahan tersebut, di mana masih terus saja terjadi kekerasan-kekerasan secara verbal atau kasus-kasus perundungan di sekolahan tingkatnya masih sama atau tidak mengalami penurunan. Adanya tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kepada sekolahan atau instansi pendidikan terkait pendidikan karakter atau edukasi-edukasi terkait hal tersebut juga masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait perundungan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan ini? Di mana lembaga yang diberikan tanggung jawab terkait edukasi karakter tidak selesai atau tidak berhasil untuk menurunkan kasus tersebut. Lalu ketika memang intensitas dari sekolahan tersebut terkait penyaluran atau pemberian edukasi terkait bullying atau perundungan tersebut, mahasiswa atau siswa itu mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekolahan atau di instansi pendidikannya mereka, yang pada akhirnya mereka akan melakukan kegiatan atau tindakan perundungan tersebut di luar sekolah atau di luar instansi pendidikan. Itu yang menjadi beban atau menjadi tambahan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu peran orang tua juga tidak bisa diandalkan karena zaman sekarang di mana teknologi berkembang, itu anak-anak lebih terdidik atau anak-anak dididik secara karakter atau ilmu pengetahuannya secara teknologi. Sentuhan-sentuhan langsung dari orang tua itu sangat minim atau sangat kurang dilakukan oleh orang tua, yang akhirnya secara karakter atau mental anak tersebut tidak diberikan edukasi, di mana sebenarnya edukasi pertama yang bisa didapatkan oleh seorang anak adalah dari lingkungan rumah atau dari orang tuanya sendiri yang memberikan edukasi karakter terkait sopan santun, terus terkait cara berperilaku, cara berbicara atau cara menggunakan bahasa. Itu sebenarnya menjadi tanggung jawab awal dari orang tua. Namun kita lihat realitas sekarang di mana orang tua lebih acuh kepada anak dengan alasan kesibukan pekerjaan atau
kesibukan-kesibukan yang mereka selalu beralasan bahwa saya melakukan ini untuk anak. Padahal itu akan memberikan efek buruk kepada anak karena tidak diberikan edukasi atau tidak diberikan sentuhan secara langsung oleh orang tua. Itu yang menjadikan alasan dasar yang menjadikan anak-anak tersebut tidak terdidik secara karakter atau mental. Lalu berimbas kepada lingkungan anak tersebut, di mana lingkungan juga menjadi peran yang penting ketika anak-anak mengalami pendidikan atau mengalami menerima edukasi terkait behavior ataupun cara berperilaku di lingkungan luar rumah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya beropini atau saya memiliki saran terkait penyelesaian masalah tersebut adalah kita memberikan pelatihan atau kita lebih intens lagi terkait edukasi perundungan ataupun edukasi terkait pelecehan seksual, terus penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah atau instansi pendidikan itu lebih intens lagi dilakukan oleh pihak sekolahan atau instansi pendidikan untuk benar-benar masif melakukan pelatihan tersebut disertai dengan hukuman atau edukasi dari imbas pelaku tindakan tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk penyelesaian masalah tersebut, di mana adanya pendidikan karakter secara personal. Mungkin kita melakukan pendekatan secara emosional kepada siswa ataupun kepada mahasiswa yang kita benar-benar tekankan terkait hal itu. Adanya perundungan, adanya tindakan pelecehan seksual, adanya peredaran narkotika di instansi pendidikan, itu permasalahan yang kita anggap menjadi penting. Karena instansi pendidikan ataupun sekolahan diberikan tanggung jawab untuk bagaimana nantinya siswa atau mahasiswa yang lulus dari sekolahan tersebut bisa menjadi lulusan terbaik. Itu yang menjadi beban atau menjadi tanggung jawab dari sekolahan atau instansi pendidikan. Adanya edukasi atau pendidikan karakter yang kita lakukan secara masif. Kita intens, kita selalu memberikan edukasi, kita selalu memberikan pelatihan, kita selalu memberikan pengertian terkait tindakan-tindakan kriminal terkait hal itu untuk memberikan pemahaman. Kita selalu penekanan di nilai-nilai atau di edukasi terkait perundungan itu akan lebih memberikan kesadaran terhadap siswa atau mahasiswa yang sebenarnya mereka masih awam terkait hal itu. Makanya seharusnya pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolahan atau instansi pendidikan, yaitu terutama terkait perundungan, pelecehan seksual, dan peredaran narkotika yang ini benar-benar menjadi permasalahan yang serius di negara kita. Tidak konsistensinya pihak kepolisian untuk menangani kasus-kasus tersebut dan kasus perundungan dianggap tidak penting dan tidak ada follow up terkait pelaporan yang dilakukan, itu menjadi permasalahan juga di lembaga pendidikan atau sekolahan yang kita mencoba untuk menyelesaikan ini, tapi tidak ada respon yang baik dari pihak kepolisian atau dari pemerintah. Makanya saya mengharapkan untuk nantinya bisa dijalankan program terkait pelatihan, terkait edukasi, terkait workshop ataupun seminar terkait perundungan, terus terkait pelecehan seksual dan lain-lain, yang benar-benar siswanya itu mengetahui, siswa itu mengerti, siswa itu paham bahwa perundungan, pelecehan seksual, dan peredaran narkotika itu harus dihindari atau harus dihilangkan dari sekolahan ataupun dari instansi pendidikan, terutama dari pikiran-pikiran
siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sekolahan atau instansi pendidikan. Jadi kesimpulannya, kerjasama antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga dari pemerintahan yang terkait perundungan ataupun pelecehan seksual ataupun peredaran narkotika lebih memberikan perhatian lebih memberikan edukasi secara masif kepada siswa ataupun mahasiswa, dan kita benar-benar memberikan sentuhan secara langsung, secara emosional agar nilai-nilai yang kita berikan atau edukasi yang kita berikan benar-benar masuk, benar-benar disadari, dan itu masuk dalam pola pikir mahasiswa untuk tidak melakukan hal tersebut. Dengan adanya edukasi juga terkait hukuman-hukuman yang nantinya akan diberikan oleh pelaku tindak perundungan atau tindak pelecehan seksual ataupun peredaran narkotika, yang ini benar-benar menjadi hukuman untuk para pelaku yang ditindak langsung oleh pihak berwenang atau pihak kepolisian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.